Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has give us mercy and blessing. And secondly, my salawat and salam always sent to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has bring us from the darkness to the brightness era. Okay, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sofi Hidayah. Okay, ini adalah pertemuan pertama kita, dan pertemuan pertama kita lakukan secara online atau secara daring berhubung kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita melakukan pertemuannya secara online dulu, oke? Dan saya harap kalian bisa menyimak video atau penjelasan yang saya berikan melalui video ini secara baik-baik, oke? Let's start our study today. Are you ready? Okay, I hope you're ready. Okay, our material today is procedure text. Yeah, procedure text. Anybody know what is procedure text? Sorry. Nah, procedure text. Okay, procedure text adalah teks atau bacaan yang berisikan tentang bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara pengoperasian, atau bagaimana cara membuat sesuatu. Oke? Nah, yang bagaimana sih itu teks procedure atau procedure text? Nah, procedure text di sini dapat kita tandai dengan adanya dalam bacaan itu atau dalam judulnya itu berisi tentang tulisan how to make atau how to use. Nah, kalau ada kata-kata begitu atau ada kata-kata how to make atau how to use, jadi dapat kita pastikan bahwa itu adalah procedure text. Nah, procedure text juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu dia menggunakan simple present. Oke? Dia menggunakan simple present. Perlu diingat, procedure text itu menggunakan simple present. Dan ciri-ciri yang kedua adalah imperative sentence. Dia menggunakan imperative sentence. Ya, bagaimana sih itu imperative sentence? Nah, imperative sentence yaitu kalimat perintah. Contohnya, add the water. Nah, perintah untuk menambahkan air. Oke, dan ciri-ciri ketiga yaitu action verb. Nah, action verb di sini itu seperti part untuk menambahkan, oke, atau untuk memotong, cut, semua kita menggunakan action verb. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan numbering. Contoh dari numbering di sini seperti bagaimana kita untuk membuat dalgona coffee. Jadi kita menggunakan first atau pertama-tama. Tapi di dalam procedure text kita biasa menjumpai first gitu. First put the water gitu. Nah, dan ciri yang kelima yaitu menggunakan conjunction. Nah, conjunction itu yang seperti apa sih? Nah, conjunction di sini adalah kalimat penghubung seperti next, while, dan lain sebagainya. Oke, dan ciri yang keenam adalah dia menggunakan adverbs. Nah, di sini adverbs yaitu untuk memperjelas tahapan. Oke, saya akan perbesar. Nah, di sini dia menggunakan adverbs. Nah, di sini adverbs itu untuk memperjelas sebuah tahapan. Contohnya yaitu slowly dan lain sebagainya. Oke, adapun jenis-jenis dari procedure text. Nah, di sini ada 3 jenis penggunaan procedure text. Yang pertama yaitu untuk penggunaan seperti how to use kamera. Ya, penggunaannya tadi, penggunaan. Nah, yang kedua yaitu untuk memberikan contoh pembuatan. Nah, di sini how to use dalgona coffee. Nah, dan yang ketiga itu tapi yang paling umum yang digunakan adalah
untuk menggunakan dan memberikan contoh pembuatan. Dan yang ketiga adalah dia seperti untuk memberikan motivasi seperti how to good life, how to beautiful life, dan lain sebagainya. Oke, dan selanjutnya yaitu structure dari procedure text. Nah, di sini structure procedure text itu bisa kita lihat. Sorry, saya akan tempel. Nah, ini dia ada goals. Yang pertama itu dia memiliki goals. Nah, goalsnya itu apa? Goalsnya itu adalah tujuan yang jelasnya. Contohnya di sini saya nanti akan membuat noodle. Selanjutnya yaitu material. Nah, material di sini. Nah, ini material di sini. Di sini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Seperti kita memerlukan air, memerlukan noodle, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ya tools. Tools di sini ya seperti alat-alatnya yang kita gunakan, seperti kompor, panci atau sospen, dan piring, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu steps. Nah, steps di sini adalah langkah-langkah kita untuk membuat atau untuk menggunakan sesuatunya itu. Yang seperti pertama-tama, first, add the water, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah result. Nah, di sini result adalah hasil akhir atau hasil dari how to make kita itu, hasil dari procedure testnya kita tadi. Itu hasilnya apa? Jadi di sini saya contohnya ingin membuat mie instan. Jadi hasilnya yaitu setelah kita mengikuti step-stepsnya, setelah kita sediakan bahannya, materialnya, dan alatnya, kita akan jadi sebuah result. Nah, resultnya itu seperti tadi mie instan begitu. Dan oke. Sampai di sini ada yang paham dengan penjelasan saya? Oke, kalau masih kurang paham, bisa kita lihat di contohnya. Oke, di sini saya akan membuat contoh, yaitu ini, how to make instant noodle. Oke, how to make instant noodle. Nah, di sini untuk membuat instant noodle, kita memerlukan materialnya yaitu of course noodle, water, dan telur kalau kita mau, eggs, sesuai selera. Nah, di sini tools yang kita gunakan, stove, kompor, spoon, sendok, dan pan, piring, dan selanjutnya pan adalah panci, dan terakhir adalah piring atau pelet. Nah, adapun tahapan untuk kita membuatnya yaitu kita memerlukan semuanya itu. Kita sudah sediakan alat-alat dan bahannya, sehingga selanjutnya yaitu steps atau langkah-langkahnya. Nah, di sini first boil 2 cup of water in a pan. Oke, di sini yaitu pertama-tama rebus 2 gelas air di dalam panci. Next, nah, put the noodle in the pan. Masukkan mie-nya ke dalam panci. Dan yang selanjutnya yaitu while waiting for the cooked noodles to prepare the seasoning into dish. Nah, sementara menunggu mie-nya masak, kita prepare dulu atau
sediakan dulu itu bumbu-bumbu mie-nya tadi ke dalam piring. Dan terakhir yaitu after cooking the noodles, put into a dish. Yaitu setelah mie-nya masak, cukup masak, masukkan mie itu tadi ke dalam piring. Dan finally mie-nya dapat kita nikmati. Oke? Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh dari conjunction-nya tadi. Nah, conjunction-nya tadi ini bisa kita lihat ini while. While ini dia masuk dalam conjunction. Dan first, yang pertama itu first. Nah, first ini masuk dalam numbering. Oke? Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya langsung melalui email saya. Dan saya akan memberikan kalian oleh-oleh atau buah tangan yang dapat kalian kerjakan untuk mengisi waktu luang kalian. Yaitu saya minta kalian membuat sebuah prosedur teks lengkap dengan cara pembuatannya, yaitu melalui video. Kalian videokan itu lalu kirim ke email saya. Dan video dan prosedur teks tersebut saya tunggu itu untuk sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Dan saya berikan waktu 2 minggu untuk pengerjaannya, so kalian bisa buat sebaik-baiknya, buat sekreatif mungkin. Nah, I think enough. Guys, jangan lupa jaga kesehatan ya, karena dalam keadaan kita sekarang, dalam masa pandemi COVID-19, kita perlu sekali menjaga kesehatan, prepare kesehatan kalian, prepare tubuh kalian, dan semoga kita dapat berjumpa secara langsung saat pandemi ini telah berakhir. Jangan lupa gunakan masker saat berpergian. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.